Okay, everybody, nice to meet you again in the next material about material in 9 class for chapter 3. In chapter 3, we will discuss about be healthy, be happy. Jadi pada bab ketiga nanti akan kita bicarakan yaitu mengenai sehat itu menyenangkan. Nah, in this chapter, we will learn to choose healthy and safe products. Jadi pada bab ini nanti yang kita pelajari tentang untuk memilih produk-produk yang sehat dan aman. So in this case, we will focus on label product and example. Jadi nanti kita fokuskan pada bentuk produk atau produk dan contoh-contohnya. Oke, please pay attention. Okay, students, in this case, we will learn. Jadi pada hal ini, pada bab ini nanti, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran, yaitu we will learn. The first, to choose healthy and safe products. The second, to avoid harmful effects. Yang the third, to get the best result. Nah, jadi pada bab ini kita akan bahas mengenai detail informasi dari sebuah produk yang biasanya terdapat di kemasan produk atau apa yang akan kita pakai nantinya. Kita suatu misal kalau kita sakit kepala, kita biasanya minum obat apa, seperti itu. Oke, anak-anak, next. Okay, everybody. The first, we will discuss about understanding of label atau the meaning of label. Pengertian label atau the label meaning. Label is detailed description of a product written outside the packaging with the aim of providing information on how to use or composition of a product. Jadi, label adalah keterangan detail dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan dengan tujuan memberikan informasi baik cara menggunakan ataupun komposisi dari sebuah produk tersebut. With the label, customer or we will use the product more clearly about the ingredients or how to use them. Jadi dengan adanya label, konsumen atau kita yang akan menggunakan produk tersebut itu akan lebih jelas mengenai bahan ataupun cara penggunaan produk tersebut. Oke. Okay, everybody. The next, tujuan label product, the purpose of product label. Jadi, tujuan daripada produk tersebut atau label produk itu adalah yang the first, give detailed information about the contents of the product labeled without have to open the package. Jadi, memberi informasi rinci tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Jadi maksudnya di sini kita tanpa membuka kemasannya, tapi kita sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. The second, as a means of producers' communication to the consumers about things that need to be known by consumers about the product, especially things that are invisible or not physically known. Jadi, sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau yang kurang jelas atau tidak diketahui secara fisik. Jadi di sini sebagai konsumen dia akan merasa yakin. Jadi kalau kita membeli produk, nah, maka kita melihat labelnya dulu. Nah, dengan adanya label tersebut, maka kita akan bisa lebih jelas.
gitu. Oke, the third, giving the right instruction to the consumers to obtain optimum product function, yaitu memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Jadi di sini maksudnya, jadi kita bisa apa ya, paham betul mengenai produk yang akan kita pilih atau yang kita gunakan. Fourth, means of advertising for the producers, sebagai sarana periklan bagi apa, produsen, sebagai alat untuk apa, mengiklankan. The fifth, give a sense of safety for the consumers, yaitu memberi rasa aman bagi konsumen. Jadi ini tujuan adanya label pada suatu produk. Oke. Okay, the next explanation, label products. Label produk itu biasanya memiliki struktur yang terdiri dari nama obat, kemudian nama makanan atau minuman yang diberi label. Kemudian yang kedua, memberi informasi terperinci tentang obat atau makanan atau minuman yang bersangkutan. Label biasanya didominasi penggunaan little text, yaitu teks yang didominasi penggunaan kata leksikal dan meminimalisir penggunaan kata gramatikal atau kata tugas seperti artikel, kata ganti, dan sebagainya. Contoh little text lainnya adalah judul, ungkapan idiomatik, slogan, dan sebagainya. Ya, ini sebagai the information, yaitu tambahan informasi. Oke, everybody, the next information. Ya, jadi untuk informasi selanjutnya, menurut rumusan KI atau KD kelas 9, jadi pembelajaran tentang label itu dibatasi hanya pada label yang sangat pendek dan sederhana. Komitmen untuk mengedepankan keautentikan teks ternyata dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan label sangat pendek dan sederhana di sumber-sumber autentik. Jalan tengah yang diambil adalah dengan menerapkan kriteria sangat pendek dan sederhana tersebut bukan pada ukuran teks, tetapi pada ukuran kalimat dan frasa yang digunakan untuk menyatakan butir-butir informasi. Selain itu, jumlah informasi yang dicakup juga dibatasi, hanya 7 jenis yang secara langsung terkait dengan tindakan menggunakan produk tersebut. Nah, jadi secara umum ada 7 jenis, tapi di dalam buku paket, nah ini ada 8 jenis. Biasanya yang kita pakai itu secara umum kita jarang menanyakan yaitu apa, nama perusahaannya. Jadi langsung nama obat itu. Jadi sebetulnya kita yang pertama itu brand of drugs, yaitu nama perusahaan, kemudian name of drugs, yaitu nama obatnya, kemudian description, content, amount, atau usage, direction to use, and dosage, direction to store, sama expiration date. Nah, jadi secara umum itu yang kita pelajari di situ ada 7, tapi di dalam buku paket yaitu masih ada tambahan 1 yaitu nama perusahaan. Oke, yang pertama yaitu nama dan merek atau produk. Yang kedua, deskripsi tentang produk. Kemudian yang ketiga adalah isi. Oke, the next slide. Oke, yang ketiga tadi adalah isi, kemudian yang keempat penggunaan obat, use and komposisi, ingredients, makanan atau minuman atau obat tersebut. Yang kelima cara pemakaian atau penggunaannya, memasaknya, menyajikan, direction to use, serve or cook. Yang keenam yaitu cara penyimpanan, direction to store, and the last yang ketujuh yaitu tanggal kadaluarsa, expiration dates. Oke. Perhatikan bagaimana setiap jenis informasi dinyatakan dalam label atau produk obat batuk,
Pinux. Nah, kita ambil contohnya adalah Pinux dan cairan cuci tangan Sinaspis di bawah ini. Bentuk tulisan yang digunakan dalam tabel tersebut menandakan keharusan bagi peserta didik untuk menggunakan tulisan tangan untuk mengerjakan tugas pengamatan. Ini nanti untuk berikutnya. Jadi anak-anak tugasnya nanti dalam bentuk seperti ini. Oke, the next. Oke, everybody. Oke. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada dalam informasi yang terdahulu itu ada 7 jenis, tapi di dalam buku paket ada 8 jenis, yaitu yang pertama brand of drugs. Nah, ini yaitu nama perusahaannya. Kemudian name of drugs itu nama obatnya. Kemudian descriptions yaitu deskripsinya. Kemudian content amounts yaitu isinya. Uses cara penggunaannya. Direction to use and dosage yaitu cara penggunaannya. Direction to stores yaitu cara penyimpanannya. Yang terakhir ada expiration dates yaitu tanggal kedaluarsa. Ini saya ambil dari buku paket tersebut. Nah, yaitu mengenai Pinux sama Sinaspris yaitu untuk cuci tangan. Okay, everybody, I think it's enough about explanation label products. Saya kira sudah cukup untuk penjelasan mengenai label products. I hope you understand about these explanations. If do you still confused, you can turn on this video again. And don't forget to subscribe and like this video. Thank you very much and goodbye. See you the next material.